kita masuk kepada tema Mu'jizat Al-Quran pada surah Al-Qamar. Surat Al-Qamar atau yang di Al-Qamar itu diterjemahkan dalam bahasa kita adalah bulan. Kenapa dikatakan surat Al-Qamar? Surat Al-Qamar dikatakan karena di awal surat Allah bercerita tentang sesuatu yang terjadi, fenomena alam yang terjadi yang belum pernah terjadi dan tidak pernah terjadi lagi, yakni terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat memang banyak penamaan surah dalam Al-Quran itu diambil dari salah satu peristiwa besar. Maka diambillah nama tersebut. Untuk apa? Di antara hikmah dan tujuannya agar mudah menghafal dan mengenang inti dari satu di antara inti surah tersebut. Contoh surat Al-Baqarah. Kenapa dikatakan surah Al-Baqarah yang diletakkan pada nomor kedua dalam urutan penulisan mushaf Al-Quran? Karena di dalamnya terjadi atau pernah dikisahkan satu peristiwa besar di zaman Nabi Musa, yaitu perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor baqarah, seekor sapi betina. Pada kasus di mana ada seorang keluarga kecil yang tidak punya keturunan, di mana dia adalah orang yang kaya raya, kemudian ingin memberikan hartanya kepada keponakannya, anak dari saudaranya, tapi akan diwariskan setelah mati keduanya. Maka si keponakan ini tidak sabar, dibisik oleh syaitan, maka dibunuhlah kedua orang yang akan memberikan hartanya dan dilempar jasadnya di kampung sebelah. Maka terjadilah keributan. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa dan Allah memerintahkan untuk menyingkap rahasia siapakah sang pembunuh tersebut. Sembelihlah seekor sapi. Nah, dari kisah ini yang sangat panjang, maka surat tersebut dinamakan surat Al-Baqarah. Dan dalam ilmu usul Quran atau ulumul Quran, bahwa penamaan surah itu adalah dari Allah. Walaupun ada beberapa yang ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para tim penulis Al-Quran, tapi secara umum bahwa penamaan surah Al-Quran itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk urutannya, urutan ayat 1, 2 dan seterusnya. Begitu juga tidak lepas dari hal ini juga surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar diturunkan dalam fase Mekah, makanya surah Al-Qamar disebut kategori surah Makkiyah. Dalam Quran ada dua, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa artinya? Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah paham atau tidak paham. Kebanyakan orang mengartikan surat Makkiyah itu adalah yang diturunkan di Mekah. Surat Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Tapi yang sahih menurut Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, yang disebut dengan Makkiyah itu adalah seluruh surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di fase Mekah sebelum Nabi Muhammad diperintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu juga surat-surat yang terkategori Madaniyah adalah seluruh surat-surat yang Allah turunkan di fase setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, walaupun ayat tersebut atau surah tersebut turun di Madinah, turun di Mekah seperti musim haji, tapi tetap dikategorikan sebagai surat Madaniyah, bukan Makkiyah. Nah, surat Al-Qamar adalah terkategori surat Makkiyah, yakni diturunkan sebelum datang perintah Allah untuk berhijrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi fokus kita adalah surat Al-Qamar pada ayat 1 ya dan 2 ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Telah datang hari kiamat dan telah terbelah bulan. Wa iyyarau, dan ketika mereka orang-orang kafir Quraisy, terutama para tokoh-tokohnya, melihat terbelahnya bulan, mereka mengatakan dan mereka berpaling
dari janji mereka untuk beriman kepada Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan wa yaqulu, mereka mengatakan sihrum mustamir, inilah sihirnya Rasul yang terus menerus sehingga menyihir mata-mata kami melihat seakan-akan bulan itu terbelah, padahal pada hakikatnya telah tidak terbelah. Ini menurut pandangan orang-orang kafir. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Al-Imam Ibnu Katsir, ya, kita sebelum jauh masuk kepada bahasan lebih lanjut, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa ayat ini sering dibacakan oleh Rasulullah dalam mahafil wal majma'. Ketika orang-orang Quraisy sedang berkumpul, Rasul membacakan ayat tersebut. Membacakan ayat tersebut di depan seluruh orang-orang yang hadir. Tujuannya adalah apa? Untuk memperingatkan kepada mereka isi kandungan surat tersebut, dan satu di antaranya adalah mukjizat tentang kebenaran kenabiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibacakan begitu? Karena mereka orang Arab dan mereka faham apa isi kandungan Al-Quran. Ya, jadi tidak perlu terjemah. Kalau kita perlu terjemah, kalau mereka langsung, karena Al-Quran diturunkan ke satu di antaranya adalah ke bahasa Arab, bil khusus bahasanya orang-orang Quraisy, di mana bahasa Quraisy menjadi standar dalam bahasa Arab dari semenjak zaman dahulu kala. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan karena di dalamnya terdapat ala dzikril wal wa'id wal wa'id wal badil khalq wa i'adatihi wat tauhid wa isbatin nubuwwati wa ghairu dzalika min maqasidil 'azimah. Wa yukhbiru ta'ala an iqtirabatis sa'ah wa faraqud dunya wa inqidaiha kama qala ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilun iqtarabatil linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Beliau mengatakan kenapa Rasulullah sering membacakan surat ini ketika dalam satu kumpulan, ya. Nah, ini juga diambil satu dalil, ya, bahwa ketika ada perkumpulan boleh diawali untuk baca Quran sebenarnya. Sebagaimana Rasulullah kadang-kadang membaca Al-Quran langsung di depan para sahabat, tujuan untuk berdakwah, memperingatkan mereka. Diawali dengan itu. Ya, ini istinbat oleh sebagian ulama, ya, mengawali perkumpulan, pertemuan, ya, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dangdutan terlebih dahulu, tapi ayat-ayat Allah dibacakan. Karena beliau, kenapa di dalamnya terdapat peringatan tentang ancaman orang yang tidak beriman, tentang janji Allah kepada orang yang beriman, tentang tauhid, tentang isbatun nubuwah, tentang kebenaran kenabiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuan lain yang di dalamnya terkandung maqasidul azimah, tujuan-tujuan yang sangat agung. Dan terpenting dalam ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah itu banyak bercerita tentang dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Sebagaimana ayat yang lain, ata amrullahi fala tasta'jilu. Akan datang perintah Allah hari kiamat, maka jangan tergesa-gesa. Iqtarabatil linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat waktu hisab mereka, yakni hari kiamat, sedangkan mereka masih dalam kondisi lalai dan bahkan berpaling. Begitulah pada ayat ini. Ma'asal muslimin, dari sisi tafsir, ayat ini menggambarkan kepada kita iqtarabatis sa'atu, telah dekat hari kiamat itu. Telah dekat hari kiamat tersebut. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, bu'istu ana wa sa'aka hataini. Ya, Imam Ibnu Katsir mengangkat hadis ini sebagai syarah dari ayat tadi. Iqtarabatis sa'atu, telah dekat hari kiamat. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan dengan riwayat yang cukup panjang. Beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda di hadapan umatnya, bu'istu ana wasa'aka hataini. Rasulullah mengacungkan jarinya mengatakan, bu'istu ana, aku diutus oleh Allah dan hari kiamat seperti ini. Jadi telunjuk, ya kan, dan jari tengah, kemudian Rasulullah mendempetkan. Jadi diutusnya Rasulullah itu sendiri sebagai tanda hari kiamat sudah dekat. Ya, sudah dekat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan hari kiamat kalamhil basar, seperti kedibian mata, bahkan lebih dekat dari itu. Jadi hari kiamat itu sangat begitu dekat. Kiamat ada dua. Kiamat kubra, hancurnya alam semesta, dan kiamat kecil jika datang ajal kepada setiap kita. Idza jaa adaluhu faqad jaa kiamatuhu. Apabila datang kematiannya kepada seseorang, sesungguhnya telah kiamatnya kepada orang tersebut.
Ini kandungan potongan ayat yang pertama. Yang kedua, wang syaqal qamar. Kalau dalam bahasa Arab, wang syaqal qamar pada ing syaqqa yang syuku, artinya telah terbelah bulan. Nah, dari sisi bahasa Arab berarti bulan telah terbelah di zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan akan terbelah, tapi telah terbelah. Dalam bahasa Arab disebut dengan menggunakan kata kerja yang telah terjadi atau kata lampau yang telah terjadi, bahwa wang syaqal qamar di antara tanda hari kiamat itu jika telah terbelah bulan, dan itu telah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi syariat, dari sisi tafsir. Karena itulah maka sebagian ulama kita mengkaji dan memasukkan ayat ini dan hadis-hadis yang terkait bahwa terbelahnya bulan itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Karena tanda kiamat ada dua, kubro dan sugro. Kubro belum terjadi, akan terjadi nanti mendekat hari kiamat. Sugro terbagi menjadi tiga. Telah terjadi dari zaman Nabi Muhammad, contohnya tadi diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Terbelahnya bulan itu tanda kiamat, ini sudah terjadi dan akan dan sedang terjadi. Contohnya apa? Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta ta'udul araba murujan wa anhara. Hadis sahih. Tidak akan datang hari kiamat, ya, sehingga Jaziratul Arab itu meliputi semenanjung Arab. Asli Arab itu adalah Saudi Arabia hari ini, Yaman, Emirat, Abu Dhabi atau Arab Muttahidah, itu masuk asli Arab. Dan Rasulullah mengatakan tidak akan datang hari kiamat sebelum tanah ini, dataran ini kembali menjadi hijau dan akan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Ini tanda kiamat yang sedang dan akan dan terus akan terjadi. Buktinya sudah ada belum jemaah? Sudah ada. Keputusan dari MBS ya, Muhammad bin Salman, itu semakin membuktikan akan kebenaran hadis ini. Di mana dari beberapa tahun yang lalu telah membuat program secara nasional, yaitu pengadaan dan pembuatan semak belukar. Orang mendengarnya kalau orang Indonesia aneh. Proyek semak belukar, 100.000 semak belukar. Makanya hari ini Saudi Arabia sedang memerlukan dana yang begitu banyak karena banyak sekali proyek-proyek yang mega proyek di sana. Ya, mega proyek itu diantaranya. Dan ini semakin terjadi dan kita lihat sekarang tanah-tanah yang tadinya tidak ada tanaman sekarang sudah mulai tumbuh dan mulai menghijau. Ini sudah tanda sedang dan terus akan terjadi. Semakin dekat hari kiamat semakin nampaklah hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah ditanya tentang tanda hari kiamat. Rasul mengatakan, jika orang-orang para penggembala, orang miskin yang dulu tidak beralas kaki, tidak berbaju, itu ya tatawaluna bil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Di wilayah Jazirah Arab itu terjadi. Gedung tertinggi di mana? Dubai dengan Al-Burujnya. Sekarang sedang dibuat proyek lebih tinggi dari itu. Di mana? Di Jeddah. Ini semua kan membuktikan ini tanda-tanda hari kiamat kecil yang sedang dan terus akan terjadi. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan ada tanda hari kiamat yang belum terjadi. Tapi kategori termasuk tanda kiamat kecil. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Rasulullah mengatakan akan terjadi hari kiamat jika nanti sungai Efrat akan mengering dan akan muncullah di sana gunung-gunung emas. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lalu kita sebagai muslim apa yang harus kami lakukan? Rasul mengatakan, usahakan kalian hendaknya menjauhi tempat tersebut. Karena nanti dari 100 orang, semua orang akan berperang bunuh-bunuhan demi memperebutkan gunung emas tersebut. Dan yang selamat dari 100 orang itu hanya satu. Itu yang terjadi. Itu fitnah, bagian dari fitnah yang terjadi. Kembali kepada ayat. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita telah terbelahnya bulan sebagai tanda hari kiamat.
Itu yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian masuk kepada asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW pada fase dakwah jahriyah. Jadi fase dakwah Rasulullah itu ada dua, yang paling besar Mekah dan Madinah. Di Mekah terbagi menjadi tiga. Fase siri, ya, diam-diam, sembunyi-sembunyi, bukan karena takut, kan itu perintah Allah. Ada hikmah di belai ini semuanya. Kurang lebih sekitar 3 tahun, walaupun tidak ada nas yang jelas 3 tahun. Kemudian setelah itu fase jahriyah, di mana Rasulullah SAW mulai mendatangkan, mengizharkan Islamnya dan mengajak umat manusia kepada Allah. Dan kejadian ini di fase ini. Dan fase yang ketiga adalah fase di mana Rasulullah SAW berdakwah keluar Mekah, termasuk diantaranya ke Taif. Baru setelah itu fase yang berikutnya, yang kedua, adalah Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Dan fase kejadian turunnya surat ini adalah fase yang kedua tadi. Fase pertama bagian kedua, pada saat dakwah Rasulullah jahriyah, ya, terang-terangan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus terjadi oleh sebagian muarikhin, oleh ahli sejarah, terjadi di bulan Sya'ban, di mana orang-orang Quraisy mereka mengalami masalah besar. Para tokoh-tokohnya, pimpinan Quraisy di zaman itu adalah Al-Walid bin Mughirah, yang paling ditokohkan, yang paling tua. Ditambah lagi Abu Jahal, ya, Abu Lahab dan lain sebagainya. Mereka tokoh-tokoh generasi kedua. Yang paling besar adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka bermusyawarah, karena ketika Rasulullah mulai berdakwah secara jahriyah, tidak lama setelah itu datang musim haji. Ini sangat menakutkan bagi orang-orang Quraisy kafir. Kenapa? Karena musim haji itu gambaran di mana penduduk pedalaman Jaziratul Arab akan datang ke Mekah, dan ini iklan gratis bagi Nabi. Ya, di situ ada dalam Sirah Nabawiyah dibahas dengan detail, masya Allah, luar biasa. Dakwahnya Rasulullah dari kabilah satu ke kabilah yang lain. Ya, mereka otomatis datang ke Mekah. Rasulullah tinggal datang kepada mereka di di kemahnya masing-masing, tidak perlu datang ke penjuru negara Arab. Sudah dikirim oleh Allah. Dan ini menakutkan orang-orang Quraisy. Sehingga apa yang dilakukan? Mereka membuat satu musyawarah khusus, majelis syura, yang dipimpin tadi oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan diputuskan ketika orang-orang haji datang, kita katakan kepada semua penduduk yang datang, orang Arab datang ke Mekah, kita katakan Muhammad tukang sihir. Tidak berkomat kami, tapi ikut kepada ajarannya dan sihirnya, kalian akan terpecah belah. Seorang istri meninggalkan suami, suami bisa meninggalkan istri, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan setiap Rasulullah berdakwah diikuti oleh mereka, termasuk pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia mengatakan, wahai manusia, orang-orang Arab, jangan kau ikuti yang tadi yang datang ke kalian. Kenapa? Dia orang gila, dia tukang sihir. Saya adalah pamannya, saya orang yang paling paham tentang dia. Sehingga sampai bertahun-tahun Nabi Muhammad berdakwah tidak punya pengikut dari luar Mekah, sampai pada tahun ke-9 Hijriah 6 orang dari pemuda Madinah. Tahun berikutnya ada 12 orang berbaiat. Tahun berikutnya ada 72 plus 2 wanita. Kemudian setelah itu Allah perintahkan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka, salah satu yang mereka hadapi adalah dakwah Rasulullah tidak terbendung. Dakwah Rasulullah tidak terbendung. Bagaimanapun intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, bahkan para tokoh-tokoh Quraisy, ternyata dakwah Rasulullah SAW tidak bisa dibendung. Dan anehnya adalah setiap orang yang ikut dakwahnya Rasul masuk Islam tidak akan pernah meninggalkan Islam. Ini hebatnya, luar biasa. Walaupun taruhannya adalah nyawa. Bahkan Sumayyah, istri dari Ammar, ya, istri dari Yasir, terbunuh. Dia adalah syahidah, wanita pertama yang mati syahid dalam mempertahankan agamanya di Mekah. Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan siksaan yang luar biasa, tapi tidak juga meninggalkan ajarannya. Ini membuat pusing orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Maka mereka bermusyawarah, ya sudah, kita tantang Muhammad untuk melakukan sesuatu yang tidak akan mungkin dia bisa melakukan. Nah, itu kesempatan kepada kita katakan Muhammad tidak benar, maka orang-orang yang mengikuti Muhammad selama ini akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Apa yang mereka sepakati? Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang lainnya mengatakan,
kita minta ke Muhammad untuk membelah bulan. Ini kan mustahil dilakukan oleh manusia. Itu kisahnya. Dan ini dinukilkan dalam banyak riwayat hadis-hadis ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Diterangkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dan lain sebagainya, di mana orang-orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan mukjizatnya membelah bulan, supaya mereka meyakini Muhammad itu benar utusan Allah dan mereka akan masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad. Tapi dalam hati mereka yang paling dalam adalah apa? Muhammad nggak akan mungkin melakukan ini dan nggak akan pernah bisa. Ini kesempatan untuk mengembalikan umatnya yang telah murtad dari ajarannya, masuk Islam, kembali meninggalkan ajaran Islam. Itu hati dan maksud terdalam dari mereka. Wa makaru, kata Allah, mereka buat makar. Wa makarullah, tapi Allah membalas makar mereka dengan sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Oleh akal manusia. Benarlah ya, terjadi. Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan mukjizat membelah bulan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat terdiam sejenak, doa kepada Allah, kemudian datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengangkat tangan dan mengacungkan ke bulan. Saat itu sedang bulan purnama. Dan apa yang terjadi? Fa'arahumul qamar syiqqataini hatta ra'au hira'a bainahuma. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ditunjuk oleh Nabi Muhammad, maka bulan terbelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua. Fara'au hira bainahuma, sehingga mereka orang meminta tadi melihat gua Hira itu berada di tengah bulan. Tadinya di atas gua Hira ya, dilihat dari kejauhan. Ketika ditunjuk, bulan itu menjauh, terbelah menjadi dua, gua Hira menjadi berada di tengah. Ini dilihat oleh siapa? Oleh seluruh penduduk Mekah yang ada saat itu, yang memang mereka menanti tantangan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Bukhari juga, terbelahlah bulan firqatan fawqa jabali wa firqatan dunahu. Satu belahan di atas gunung, satu bulan yang lain berada di luar daripada di atas, di pinggiran dibandingkan gunung. Dan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiqqatain." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishhadu." Ketika Rasulullah diminta membelah bulan, maka terjadilah pembelahan bulan. Sebagaimana tadi dikatakan ya, setelah Rasulullah berdoa dan datang wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menunjuk bulan, terbelah menjadi dua. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada seluruh orang yang hadir, "Saksikanlah wahai manusia, yang kalian minta telah kulakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berimanlah kalian." Itu maksudnya, berimanlah kalian. Inilah asbabun nuzul. Tapi kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Dasarnya orang-orang kafir, ya kan, hati mereka telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah tertutup, mata pandangan mereka tertutup, batin mereka telah tertutup. Walaupun diperlihatkan seperti itu hebatnya mukjizatnya Rasul, mereka mengatakan ini nggak mungkin terjadi, katanya. Padahal mereka yang melihat bukan hanya satu orang, ini tidak mungkin terjadi, ini sihir. Ini sihir Nabi Muhammad, menyihir pandangan kita semua, sehingga seakan-akan kita melihat bulan terbelah padahal tidak terbelah. Kalau begitu pasti ya, orang-orang yang di luar Mekah akan melihat bahwa bulan tidak terbelah. Maka untuk meyakinkan hal tersebut, mereka mengutus ya banyak orang-orang Quraisy untuk pergi ke pinggiran kota Mekah dan menanyai setiap orang yang datang, "Hai fulan, kamu melihat enggak tadi bulan terbelah di luar dari Mekah?" Katakan, "Oh ya, terbelah." Mereka terbelah ngelala. Oh, berarti yang terbelah, yang melihat bukan hanya kita, tetapi juga orang di luar Mekah. Sehingga apa yang terjadi? Udah, mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka meyakini itu, tapi mereka yang ditebarkan lisan mereka mengatakan ini sihir, padahal hati mereka mengatakan ini benar, ini datang dari Allah dan Muhammad adalah Nabi yang hak.
Apa yang menghalangi mereka jemaah sekalian? Apa yang menghalangi mereka tentang kebenaran Islam? Mukjizatlah ada di hadapan mereka. Al-kibru, kesombongan. Salah satu kesombongan adalah apa? Mereka takut kalau mereka masuk Islam, mereka jadi tidak punya pengaruh. Kan selama ini jadi orang hebat ya, prestis ya kan, untuk demi menjaga prestis rela meninggalkan kebenaran, dan itulah yang terjadi pada hari ini. Jadi mereka bukan tidak tahu Rasulullah itu hak, benar, tapi lisan mereka mengingkari hal tersebut demi menjaga menurut akalnya kedudukan mereka secara sosial di antara yang lainnya. Artinya jemaah sekalian, dari ayat ini dan hadis-hadis yang lain, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani hal tersebut, bahwa salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW adalah apa? Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan dengan telunjuknya, dan terbelah bulan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncullah pertanyaan, limadha lam yahsiluna khabru ayatil insyiqaqil qamar min qabli umamil ukhra? Kalau fenomena alam tersebut, apalagi bulan terbelah, kan perkara besar. Kenapa kisah ini tidak kita dengar dari selain orang Islam dari zaman itu? Kan sejarah dicatat, tapi belum kita dengar ada bumi lain yang melihat ini terjadi, gitu maksudnya. Kalau itu memang benar ya, kita sebagai orang Islam sudah jelas mengimani ini terjadi berdasarkan Quran dan hadis, titik, sudah. Nah, tapi orang-orang yang belum beriman, mereka perlu bukti. Sejarah pun tidak ada katanya, sejarah pun tidak ada. Maka jawabnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah secara dalil jelas ya bahwa bulan telah terbelah. Tapi memang permintaan bulan itu dibelah adalah dari orang-orang Quraisy, dan kejadian ini di malam hari di zaman itu, di mana media sosial tidak seperti hari ini. Belum ada WA. Kalau ada WA dalam hitungan detik akan tersebar ke seantero dunia. Zaman itu nggak bisa, namanya berita perlu berbulan-bulan, dan kejadiannya hanya sebentar, hanya satu malam. Itu pun nggak penuh satu malam terjadi itu. Dan manusia di luar belahan dunia lain, mereka pada umumnya malam hari mereka tidur, ya kan, tidak ada TV dan sebagainya, dan mereka tidak ngeh dengan kejadian tersebut. Sebagaimana orang yang tidak tahu berita terjadinya gerhana bulan, pagi-pagi kita ngobrol, Pak Haji tadi malam ikut sholat gerhana bulan nggak? Emang ada ya? Kok saya nggak ngelihat ya? Itu fakta. Di zaman yang seperti ini, kita bayangkan di zaman seperti itu ya, di zaman dahulu kala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa bumi lain tidak melihat? Karena bumi itu kan tidak sama. Kalau di Mekah malam, ya di Mekah malam, di tempat kita bisa jadi masih sore karena 6 jam perbedaan. Di bumi lain mungkin mereka masih siang. Sedangkan kejadiannya hanya sebentar, dan ini yang terjadi, dan ini memungkinkan hal tersebut tidak diketahui oleh dunia lain, tetapi secara akidah dan secara dalil Quran dan hadis itu sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menurut Al-Imam Al-Habib Ibnu Hajar, bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sebentar, di mana media sosial zaman itu belum ada, dan berita di zaman itu ya, itu kan dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, belum dicatat ya dalam sebuah buku dan sejarah. Maka kisah yang dari mulut ke mulut itu lama-lama pun akan hilang, yang belum sempat dicatat dalam sejarah dan belum sempat dibuktikan di zaman itu. Maka dengan sendirinya kisah ini pun akan hilang dari peredaran berita di antara manusia. Tetapi ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, ada satu sejarah di India. Walaupun ini perlu tahqiq ulang ya, tetapi ada sebuah buku ya. Ada sebuah buku yang bercerita tentang kisah sejarah raja pertama India yang masuk ke dalam Islam. Ya. Raja India yang pertama kali masuk ke dalam Islam di wilayah Malabar, di daerah pesisir pantai, di mana diceritakan dalam buku tersebut ya, yang diambil ya dalam kutipan buku oleh Syekh Muhammad Humaidullah dalam kitabnya Muhammadur Rasulullah.
bahwa dikutip dari buku tersebut yang diambil ya kisah tersebut dari sebuah naskah kuno yang tersimpan di perpustakaan London khusus untuk kisah dari India. Karena Inggris, ibu kotanya London kan dulu menjajah India, maka sejarah-sejarah diambil, dicuri lah, dirampas, dibawa ke sana. Sebagaimana Indonesia kan, kisah tongkatnya si Pangeran Diponegoro kan diambil Belanda, kemudian dikembalikan, yang terima Pak Anies kan gitu kisahnya. Begitu kurang lebihnya. Ini juga terjadi di sana dan ditemukan di sana ya dalam naskah kuno diceritakan ada seorang yang berasal dari wilayah Malabar, wilayah sisir pantai ya India, yang bernama Cakrawati Farmash. Dalam satu ketika dia bermimpi di malam hari, dalam beberapa pernyataan ya 2-3 kali bermimpi dengan mimpi yang sama, terjadi bulan itu kayak terbelah, hal yang aneh. Dan ditanyakan kepada para ahli nujum ya, para dukun dan sebagainya, ilmuwan yang mengerti tentang ilmu falak, tapi tidak mendapatkan jawaban. Tidak lama dari kejadian tersebut datanglah para pedagang Arab atau pedagang orang-orang India yang datang dari wilayah Jaziratul Arab, karena dulu India dan Arab itu sudah terjalin hubungan dari semenjak Islam, sebelum Islam, pra-Islam. Kemudian tersabrah berita dan cerita, dipanggillah mereka ya. Ketika mendengar berita sampai ke telinga raja bahwa bercerita tentang malam kejadian yang sangat luar biasa itu, terbelahnya bulan, oleh seorang yang mengaku sebagai nabi akhir zaman, maka dipanggillah mereka, ditanya secara langsung, dan raja ini mendengar berita tersebut dari mereka. Setelah itu apa yang dilakukan? Wah, saya harus mendatangi nabi ini. Saya harus mendatangi nabi tersebut. Dikumpulkanlah para pemimpin kerajaan, para petingginya. Dikatakan, saya mau pergi ke negara Arab, saya berikan kekuasaan ini kepada anak dan keponakannya. Dibagi kerajaan menjadi 3. Intinya beliau pergi ke sana. Itu dalam kisahnya, pergi ke sana, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Dalam kepulangannya baru sampai di wilayah Oman. Ya, di wilayah Oman raja tersebut meninggal dunia, tetapi sempat meminta ya delegasi dari Nabi Muhammad untuk mengirim sebagian kaum muslimin mengajarkan Islam di wilayah kerajaannya. Dan menjelang kematiannya beliau menulis surat, dititipkan kepada delegasi tersebut ya. Dalam riwayat namanya adalah Malik Dinar. Malik Dinar. Kemudian Malik Dinar dan tim berangkat ke kerajaannya, kemudian mereka dengan bantuan para tokoh-tokoh di sana mengislamkan hampir seluruh penduduk wilayah tersebut. Dan kemudian di awal-awal dakwah mereka membuat saksi sejarah mendirikan masjid. Ya, kalau dihitung tahunnya itu masjid didirikan pada tahun 629 Masehi. Berarti Rasulullah masih hidup. Bahkan saya hitung coba dalam tahun hijriahnya tahun 8 hijriah. Saat terjadi perang Mu'tah, perang yang sangat luar biasa antara Islam dengan orang-orang Romawi saat itu. Itu perang Mu'tah. Jadi didirikan masjid di sana. Ini kisahnya. Dan beberapa penulis dalam situs berbahasa Arab oleh orang India, dalam tulisan yang situs bernama Nidaul Islam dan juga Al Jazeera berbahasa Arab, orang-orang India menulis sejarah ini memang ada. Bahkan masjid tersebut ada prasastinya, dan memang ada ya bukti tersebut. Bahkan dari keturunan raja tersebut pernah diwawancarai secara langsung di salah satu channel TV India, yang menceritakan memang betul leluhur kami dulu adalah raja yang pertama kali masuk Islam di wilayah itu, yang kemudian dibantu oleh para dai-dai yang datang dari Yaman ya. Makanya sebagian wilayah itu, ini wilayah selatan India, banyak yang bermadhab Syafi'i. Pada umumnya India itu bermadhab Hanafi hari ini. Tapi hari ini juga secara faktanya di wilayah itu banyak orang bermadhab Syafi'i. Mereka itulah yang kemudian mungkin datang kemudian ke Indonesia. Nah, ini sejarah ya, ini sejarah walaupun perlu penelitian lebih lanjut ya, karena ada juga yang menyangkal, tetapi ulama mengatakan sejarah ini tidak mustahil terjadi. Tidak mustahil terjadi. Dan ini membuktikan jemaah sekalian bahwa sebenarnya ya
Dengan kejadian mukjizat tersebut menjadikan Islamnya seorang raja di India di awal-awal Islam. Ada satu hadis memang oleh sebagian ulama ini sebagai penguat kisah ini, tapi secara ilmu hadisnya dhaif sebenarnya, adalah hadis dari seorang sahabat dari riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Riwayat Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang raja, katanya dari India, membawa satu karung besar isinya zamzabil, jahe. Kemudian jahe tersebut dibagi-bagi oleh Rasulullah kepada sahabat, dan sahabat ini yang namanya Hudzaifah bin Yaman, aku pun mendapatkan bagiannya dari Rasulullah, zamzabil itu. Jadi zaman dahulu memang India sudah terkenal ya dengan jahinya dikirim negara Arab. Kemudian dikatakan bahwa raja itu adalah raja India. Tetapi secara ilmu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Tapi kisah itu ada tercatat dalam kitab hadis. Tetapi sekali lagi sanad hadisnya dhaif ya. Karena tidak ada memang ya, belum ditemukan dalam kitab-kitab yang bercerita khusus tentang sahabat, adanya sahabat dari India. Kalau dari Persia ada, dari Romawi ada, dari Habasyah Bilal ada, tapi dari India belum ditemukan. Ya, belum ditemukan nama sahabat ini. Atas dasar itulah maka kisah ini dianggap dhaif, walaupun memang itu ma'ruf di kalangan umat Islam. Tapi kuburan raja tadi ya, Cakrawati Farmash itu memang ada di Salalah, nama ibu kota sekarang Salalah, ya daerah pesisir wilayah Oman. Itu memang ada tertulis itu raja itu ada buktinya. Ya, ditulis oleh para ulama-ulama India yang menulis dalam channel-channel mereka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah bukti secara ilmiah. Bukti secara ilmiah. Dalam sebuah kitab atau sebuah buku lah ya, sebuah buku yang berjudul I'jazu Ilmi fi Sunnah Nabawiyah. Jadi mukjizat ilmiah pada Sunnah Nabawiyah, karya seorang pakar Dr. Zaglul ya dari Mesir. Beliau bercerita dalam kitab tersebut ya, saya terjemahkan ke bahasa kita secara singkat bahwa ketika beliau diundang dalam salah satu channel TV BBC, salah satu channel di Inggris kurang lebihnya begitulah, dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh agama lintas agama, bercerita tentang mukjizat Quran dan Sunnah. Maka ada seorang yang bertanya, ya Syekh, benarkah pada ayat iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar terdapat kajian ilmiah? Ya, ayat yang tadi Al-Qamar tadi terdapat kajian ilmiah. Beliau mengatakan dengan tegas singkatnya, secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Karena apa? Ini mukjizat. Terkadang mukjizat itu enggak dijangkau oleh akal manusia. Itu di zaman itu. Kemudian telah bercerita ya tentang Qur'annya, hadisnya, tafsirnya. Di akhir kisah ini yang saya ingin diangkat adalah di akhir majelis tersebut beliau menceritakan dalam buku tersebut, tiba-tiba berdirilah seorang tokoh dari yang dulu orang Yahudi kemudian masuk Islam ya. Kemudian masuk Islam asbab kisah atau membaca surat Al-Qamar tersebut. Kemudian dia menjadi tokoh Islam ya, gerakan Islam di London di zaman itu. Namanya adalah David Musa Big Chalk ya. Kalau bahasa kita mungkin Daud ya. Jadi Daud menjadi David. Dia bercerita, ya Syekh Dokter, saya tambahkan kisah saya. Saya dulu ya, tahun-tahun 70-an, saya orang Yahudi yang mempelajari seluruh agama-agama. Tiba-tiba saya dikasih terjemahan Quran oleh seorang muslim, mahasiswa muslim di universitas di mana aku belajar. Pas saya buka, terbukalah surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansaqal qamar. Saya baca. Kayaknya nggak masuk akal ini kitab apaan itu tuh. Mungkin Allah tahu ya, saya ingin tahu nih, tetapi ketika saya baca itu kayaknya nggak masuk akal. Pada tahun 1978, saya sedang duduk di depan TV channel BBC. Ada siaran langsung di mana TV tersebut menghadirkan 3 astronom dari Amerika.
menghadirkan 3 astronom dari Amerika yang katanya sempat naik ke bulan. Ya mungkin yang dimaksud adalah Neil Armstrong mungkin ya dalam kisah tersebut. Dan ditanya oleh pembawa acara tersebut, Amerika kurang kerjaan ya, di zaman dunia ekonomi sedang hancur, menghabiskan 100 juta dolar hanya untuk bisa terbang dan masuk ke bulan. Apa yang kalian lakukan wahai orang Amerika? Ya kan, hai orang Amerika, membuang-buang uang segitu banyak, padahal uang ini bisa digunakan untuk kebaikan manusia di muka bumi ini. Kemudian yang 3 orang itu mengatakan, oh tidak seperti itu wahai kawan. Ya, singkat kisahnya begitu, dalam buku tersebut dikisahkan, sesungguhnya kami menghabiskan uang sebanyak itu adalah membawa ilmu pengetahuan yang belum pernah manusia mengetahuinya. Kami pulang dari sana ya, kami bawa bongkahan-bongkahan batu dan sebagainya, kami pelajari. Setelah sekian lama kami temukan bahwa bulan dulu ternyata pernah terbelah. Nah, si David Musa tadi, Bocok tadi, atau Daud Musa, tiba-tiba terpengerang sampai dia berdiri dari tempat kursinya, langsung dia mencari Quran yang pernah dibaca beberapa tahun yang lalu, dibaca apa yang diterangkan. Oh benar katanya, maha benar Allah katanya. Kemudian inilah yang membawa aku ke dalam Islam. Nah, ini kisah secara ilmiah ya, secara ilmiah. Sedangkan kisah di mana Neil Armstrong itu pernah mendengar suara azan, kemudian dia masuk Islam dan sebagainya, itulah disanggal oleh mereka. Ya, wallahu alam benar tidaknya, yang jelas itu kisah-kisah yang ma'ruf tapi hari ini dikategorikan hoax katanya oleh orang-orang Amerika. Nah, demikian. Nah, ini semuanya ya, terlepas benar atau tidak benar, tapi intinya bahwa pada surat Al-Qamar terdapat mukjizat tentang kebenaran al-Islam. Dan kita tutup dengan satu ayat ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran kami, kata Allah, fil afaq, di jagat raya ini, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, agar mereka jelas gamblang tentang kebenaran Islam. Islam itu adalah ajaran yang hak. Maka inilah salah satu di antara karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu selain bisa dibuktikan kebenarannya, juga bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Semakin tinggi dunia teknologi, semakin dekat kebenaran Islam, semakin mendekatkan tentang kebenaran Islam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi yang berbahagia ini, semoga menambah iman, menambah keyakinan kita dan ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin.